Hari ini 24 Agustus 2022 adalah peringatan Santo Bartolomeus Rasul. Kita bersyukur untuk kehadiran Rasul yang luar biasa ini. Dan mari saya mengundangmu sahabat semua untuk masuk ke dalam batinmu, mengundang Roh Kudus dalam hidupmu, agar sabda Allah yang akan kau dengarkan benar-benar meresap, menguatkan, memulihkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, salah satu resiko yang cukup menyenangkan ketika Anda menjadi seorang imam dalam gereja Katolik adalah bahwa Anda akan selalu dikelilingi oleh banyak umat yang mencintai Anda dan ingin agar Anda mencicipi juga makanan favorit mereka. Mungkin itu salah satu sebab mengapa leher saya hampir hilang dan pipi saya sangat mirip dengan bakpao. But anyway, selalu saya seringkali menggoda kembali umat yang menawari saya untuk makan. "Romo, harus coba sate di sana, enak sekali. Romo, harus coba nasi goreng di sana. Romo, harus coba masakan Italia di situ. Romo, harus coba makanan ini, enak sekali." Dan biasanya saya akan mengatakan, "Sebelum kucucukkan garpuku ke dalam makanan itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Maka menjadi mantaplah dan menjadi makin bulatlah saya. Apa yang mau saya katakan dari pengalaman pribadi yang menyenangkan ini? Teman-teman, sudah menjadi nature atau kodrat manusia untuk lebih yakin, lebih mudah percaya ketika dia melihat. Seolah-olah indera mata kita menjadi salah satu yang utama agar kita dapat menjustifikasi sebuah kebenaran. Saya melihat dulu, baru saya percaya. Saya merasakan sendiri dulu, baru saya percaya. Tetapi sebagaimana kau dan aku tahu bukan, bahwa logika Injil adalah sesuatu yang lain. Logika Injil adalah tentang berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Which is really difficult for today's world. Sangat sulit untuk dunia zaman ini untuk mau percaya tanpa melihat dengan indera sendiri. Teman-temanku yang terkasih, dinamika ini engkau juga bisa rasakan ketika tadi dikatakan dalam Injil Filipus berjumpa dengan Natanael. By the way, Natanael adalah nama lain dari Bartolomeus Santo yang kita rayakan hari ini, yang menjadi murid Yesus. Filipus mengatakan, "Hei, saya sudah ketemu dengan Kristus. Saya bertemu dengan Dia yang disebut dalam Musa, dalam kitab Taurat dan para nabi."
Dia namanya Yesus. Jadi ketika Filipus proclaiming pengalaman dia, Nathanael dengan begitu sombongnya mengatakan, tunggu dulu, apa ada yang baik datang dari Nazaret? Karena dia belum berjumpa langsung, karena dia belum melihat sendiri. Maka undangan dari Filipus, datang dan lihatlah, juga menggambarkan bagaimana logika dunia saat ini dibangun dan diagung-agungkan. Seolah-olah hanya yang dilihat dengan mata, itulah yang patut dipercaya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus melihat Nathanael dan Tuhan Yesus mengatakan, ini orang Israel sejati, padanya tidak ada kepalsuan. Dan Yesus lebih lagi mengatakan, sebelum Filipus berjumpa dengan engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku mengenalmu, aku tahu siapa kamu. Teman-temanku yang terkasih dalam Kristus, pada saat itulah ketika Nathanael akhirnya mengalami sendiri kuasa Kristus yang dahsyat, dia mengatakan, Rabi, engkau anak Allah. Maka mari kita mulai pelan-pelan meninggalkan logika dunia bahwa seolah-olah hanya mata inderawi ini saja yang paling dapat diandalkan untuk percaya. Kadang-kadang kita lupa, teman-teman, bahwa kita punya mata batin. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya mata di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yang memampukan kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan begitu misterius dalam hidup kita. Pernah ya engkau merasa kebetulan-kebetulan yang terlalu indah untuk dapat dijelaskan? Lagi lapar, ketemu sahabat lama ajak makan. Lagi pusing tentang pekerjaan, tiba-tiba ada kawan yang menyapa dan menyegarkan, ayo kita jalan dulu. Pada saat-saat kita mengalami kebetulan yang terlalu indah itu, kita merasa, ini tampaknya ada sesuatu yang lain. Ada dimensi rahmat yang bekerja. Ada dimensi campur tangan Allah yang menguatkan. Dan itu hanya bisa dirasakan, dimengerti, diamini kalau orang punya sensitivitas di dalam hatinya. Untuk melihat bukan hanya dengan kacamata kita yang terbatas ini, dengan kornea dan lensa yang pelan-pelan juga akan kehilangan fungsinya. Tapi lebih dari itu, kalau orang punya hati, dia mampu melihat sesuatu yang halus, lembut. Dia mampu melihat dan merasakan bagaimana Tuhan menyapamu dalam kejadian dan peristiwa hidup yang sederhana. Teman-temanku yang terberkati Tuhan, maka mari kita melihat dengan hati. Mari kita belajar dari Nathanael hari ini, alias Santo Bartolomeus. Mari kita belajar menggunakan hati kita untuk melihat. Bahkan kalau keadaan-keadaan di sekeliling kita menjadi sangat sulit, rumit. Banyak orang bergulat dengan diri sendiri. Banyak orang bergulat dengan pasangan hidupnya. Banyak orang bergulat dengan situasi finansialnya yang tidak baik-baik saja. Dan kadang-kadang kita tidak dapat banyak berkata-kata. Kadang-kadang Anda hanya bisa diam. Kadang-kadang Anda hanya bisa tertunduk, memejamkan mata dan berkata, Tuhan, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Sensitivitas semacam ini akan membuat kita melangkah secara rohani. Satu langkah, sehingga kita tidak lagi ditentukan oleh kesulitan-kesulitan hidup kita, tapi kita ditentukan oleh rahmat yang menggerakkan hati kita melampaui situasi-situasi yang tidak ideal dalam hidup kita. Saya tahu ini mungkin beberapa dari Anda mengatakan, Romo cuma omong manis saja. Romo kan tidak berkeluarga. Romo tidak tahu bagaimana rasanya saya seperti di neraka tinggal dengan pasangan yang tidak cocok dan tidak setia.
Well, teman-teman, kalau kita punya waktu untuk sejenak hening, kalau kita punya waktu untuk sejenak melihat dengan hati, semoga Anda punya kemampuan untuk melihat bagaimana Allah bekerja juga dalam kesulitan-kesulitan hidupmu. Mungkin masalahnya tidak selesai, mungkin perkaranya tidak langsung beres, tapi setidaknya Anda punya kekuatan untuk maju dan berkata, aku tidak sendirian, bersama Tuhan aku mampu. Dan ya, hidup ini sudah cukup berat toh, maka mari kita buka hati kita, minta rahmat Roh Kudus, supaya engkau melihat tidak hanya sekali lagi dengan mata kepalamu, tapi juga dengan mata hatimu. Saya ingat cerita itu ya, ada pengkhotbah yang selalu murung, selalu marah-marah ya. Jadi kalau romonya berkhotbah itu dia isinya selalu tentang yang negatif terus. Kalau ada umat yang terlambat di atas mimbar, dia langsung tunjuk sehingga umatnya takut. Kalau ada anak yang ribut, langsung ditegur. Suatu kali romo yang galak ini homili tentang kebiasaan minum alkohol. Lalu dia bilang, kalau saya punya alkohol, saya pasti buang ke sungai. Kalau saya punya whisky, saya pasti buang ke sungai. Kalau saya punya bir, saya pasti buang ke sungai. Jadi seolah-olah dengan penuh amarah dia mewartakan sabda Tuhan. Lalu pastor rekan yang ikut konselebrasi itu juga tidak tahan, karena ternyata pastor ini juga suka minum bir. Lalu apa yang terjadi ketika persembahan itu? Sang romo berdiri, romo konselebrannya berdiri, lalu dia bilang, aduh, karena semua anggur, bir, whisky dibuang di sungai, mari kita sekarang berdiri, kita nyanyikan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nah teman-teman yang terkasih, daripada kita ikut jengkel, daripada engkau tenggelam dalam kesulitanmu, daripada engkau tenggelam dalam rasa gondok terhadap orang-orang yang tidak mengerti dirimu, mungkin baik kalau engkau menggunakan mata hatimu, melihat dunia dari perspektif yang berbeda, dari perspektif Allah, dari perspektif Roh Kudus, yang menjadikanmu bertumbuh, agar engkau tidak ditentukan sekali lagi oleh kesulitan hidupmu, tapi engkau ditentukan oleh imanmu. Dan pertanyaan ini semoga bisa membantumu berefleksi sepanjang hari ini. Tuhan, apa yang engkau mau lakukan dalam hidupku? Apa yang engkau mau aku buat bagimu dalam hidupku? Tentu nanti Anda akan mendengar suara, anakku, pergilah ke sungai. Tuhan memberkatimu, kita jumpa bulan depan. Saya Romo Albertus Joni SCY, memberkatimu sahabatku semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.